Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Okta Salsabila, Prodi Bahasa Indonesia 2023 dari Universitas PGRI Jombang. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kata majemuk. Apa sih itu kata majemuk? Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dari dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Apa bedanya kata majemuk dan frasa? Pada penggabungan kata dalam bentuk frasa, kita dapat mengenali dari posisi satu kata dengan kata lain yang berbeda. Satu kata merupakan inti dan kata lainnya berfungsi menjelaskan atau menerangkan kata intinya. 4 ciri-ciri kata majemuk. Salah satu ciri kata majemuk yang paling mudah ditemui adalah tiap kata dasar yang membentuknya memiliki kedudukan sama. Tidak ada bentuk inti ataupun sifatnya menjelaskan atau dijelaskan. Kata ini menghasilkan makna baru dari gabungan dua kata dasar tersebut, yang hasilnya maknanya tersebut bisa sangat berbeda dari kata dasar yang membentuknya. Berikut ini adalah ciri-ciri majemuk yang perlu diketahui. 1. Tidak bisa disisipi. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Jadi, untuk membedakannya dengan frasa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentukannya dan lihat seperti apa maknanya. Ketika gabungan kata tadi dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan kata tersebut adalah frasa. Akan tetapi, jika gabungan kata tersebut berubah maknanya, berarti merupakan kata majemuk. Contoh, kacamata. Tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata, atau kata berarti ini adalah kata majemuk. Sakit mata bisa disisipi menjadi sakit di mata atau sakit pada mata, berarti ini adalah frasa. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertakan di gabungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Berbeda dengan frasa bisa diperluas dengan penambahan afiks di satu kata saja. Contoh, kata majemuk kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi kereta api atau kereta apian. Apabila harus memakai imbuhan harus diletakkan di awal dan akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya, sehingga menjadi perkereta apian. Yang ketiga, posisi tidak ada. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya. Posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. Contoh, kata majemuk angkat kaki bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. Yang kedua, kata buah tangan yang bermakna oleh-oleh juga tidak bisa ditukar menjadi tangan buah karena maknanya jadi tidak jelas. Yang keempat, tidak bisa ditambah atau dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. Selanjutnya, apa perbedaan kata majemuk dan frasa? Mungkin hal ini paling sering ditanyakan soal kata majemuk adalah apa perbedaan kata ini dengan frasa. Keduanya sama-sama sebuah kata. Namun pernyataan ini sebenarnya mudah dijawab apabila kita tahu konsep mengenai kata ini dalam bahasa Indonesia. Lihat pembahasan mengenai pendapat para ahli tata bahasa tentang kata majemuk. Kalau kita
ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna. Maka bedanya frasa adalah makna frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik dan makna gramatikal. Meja hijau, yang berarti pengadilan, adalah kata majemuk, sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Kalau kita ikuti konsep linguis struktural yang menyatakan bahwa kedua komponen kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain. Yang selanjutnya, macam-macam kata majemuk. Kata majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya sebagai frasa, yaitu frasa endosentris atributif, endosentris koordinatif, dan eksesentris. Berikut penjelasannya. Yang pertama, endosentris atributif. Kata majemuk endosentris atributif majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur. Selain itu, salah satu unsur itu bertindak sebagai inti, sedangkan yang lain sebagai pembatas. Yang kedua, endosentris koordinatif. Kata majemuk endosentris koordinatif terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contoh, pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan saudara tari. Yang ketiga, kata majemuk eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contoh, bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, manakala. Tata cara penulisan kata majemuk. Tulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk ditulis secara terpisah di tiap unsurnya, berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung, disebut kata majemuk senyawa. Contoh kata majemuk senyawa: duka cita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan, segitiga. Kata majemuk tidak senyawa: kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki, harga diri. Itulah penjelasan dari materi saya hari ini tentang kata majemuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.